Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau semua baik. Mana ketua kelasnya? Mohon disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik Ibu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, semua hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai makhluk hidup. Di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Tumbuh dan berkembang. Ya, terus Bernapas. ya, apalagi Menghasilkan zat sisa. ya. Ya udah, dari sebutan tadi, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas. Oke, materi kita hari ini itu tentang sistem pernapasan. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang sistem pernapasan, terlebih dahulu kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu mengetahui definisi dari pernapasan, mengetahui organ-organ pernapasan. Yang ketiga itu menganalisis mekanisme pernapasan. Keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Dan yang kelima itu mengetahui gangguan dan kelainan pada pernapasan. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang sistem pernapasan, Ibu akan menayangkan video tentang sistem pernapasan. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyimak videonya. Dan setelah menyimak videonya, kalian juga harus mencari referensi mengenai sistem pernapasan. Kasih waktu 15 menit untuk mencari dan menyimak materi dari Ibu. Oke, mulai dari sekarang ya. Sekarang udah jam 9.10. Jadi nanti jam 9.25 Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang video yang tadi Ibu sudah tayangkan. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang sistem pernapasan, di sini ada yang tahu nggak sih sistem pernapasan itu apa? Oke, Ibu jelasin ya. Sistem pernapasan itu merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan. Nah, apa sih arti dari pernapasan sendiri? Nah, pernapasan ini merupakan proses menggerakkan udara yang masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama itu dengan memasukkan oksigen dan karbon dioksida. Jadi pernapasan ini dapat disingkat itu proses di mana masuknya oksigen dan membuang karbon dioksida. Tuh. Nah, setelah itu kalian tahu nggak sih
organ-organ yang ada pada sistem pernapasan. Oke, Ibu jelasin organ-organ dalam sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan ini yang pertama itu organ pada sistem pernapasan ini yang pertama itu hidung. Terus hidung, terus ke faring, apa ya? Bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, yang pertama itu kan ke hidung, lalu ke faring. Setelah ke faring itu akan masuk ke laring, ke trakea, terus ke trakea itu ke bronkus, terus ke bronkus itu ke bronkiolus. Nah, setelah ke bronkiolus itu bakalan ke alveolus atau alveoli. Ini merupakan jalur sistem pernapasan. Jadi ini jalur pernapasan pada manusia. Oke, Ibu akan melanjutkan mengenai organ-organ sistem pernapasan. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan organ-organ pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan jelasin satu-satu. Sebelumnya, Ibu akan mengasih tahu kalian gambar organ-organ sistem pernapasan. Jadi ini merupakan alur dari sistem pernapasannya, maksudnya dari hidung ke faring, ke laring, ke trachea, terus ke bronkus, setelah ke bronkus ke bronkiolus. Nah, setelah itu ke alveolus. Ibu tempelkan ke papan tulis ya, biar semuanya tahu gambar mengenai sistem pernapasan. Oke, yang pertama itu hidung. Nah, hidung ini merupakan sistem pernapasan terluar. Kenapa terluar? Karena kita bisa melihat dengan mata nih hidungnya. Hidung. Nah, udara di luar, kan udara dari luar itu maksudnya ke rongga hidung, atau bisa disebut dengan kafum nasalis. Nah, udara yang masuk di dalam rongga hidung ini akan dibersihkan oleh rambut yang ada di dalam rongga hidung atau bisa disebut silia. Di dalam rongga hidung ini juga terdapat selaput lendir. Oke, setelah udara masuk ke rongga hidung, selanjutnya itu ke faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan di bagian depan dengan saluran pencernaan di bagian belakang. Ketika udara dihembuskan melalui faring, maka akan mengakibatkan pita suara kita itu bergetar dan terdengar itu sebagai suara. Nah, faring ini juga dibantu oleh gerak refleks epiglottis. Gerak refleks epiglottis ini membantu supaya ketika kita makan itu tidak salah masuk. Epiglottis ini dalam keadaan normal atau biasa akan terbuka.
Nah, setelah kita makan, maka gerak refleks epiglottis ini akan menutup sehingga makanan yang masuk itu tidak masuk ke saluran yang salah atau bisa masuk ke esofagus. Oke, setelah kelarin, udara itu akan ke trakea. Nah, trakea ini merupakan tabung berdinding tipis yang terletak mulai dari dasar laring. Nah, lapisan dalam trakea ini juga terdiri dari epitel bersilia dan mengandung mukus. Adanya mukus dan silia ini untuk membantu menyaring dan membersihkan udara yang masuk ke saluran pernapasan. Setelah ke trakea, udara ini akan ke bronkus. Bronkus ini merupakan penghubung antara paru-paru dengan trakea. Nah, jumlahnya itu sepasang, ada di paru-paru sebelah kiri dan ada paru-paru di sebelah kanan. Bronkus juga memiliki cabang lagi yang disebut bronkiolus. Nah, setelah ke bronkus itu udara akan ke bronkiolus. Nah, setelah ke bronkiolus itu akan ke alveolus. Bronkiolus paru-paru yang bercabang akan membentuk saluran-saluran halus yang berakhir pada gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Alveolus ini terdapat banyak kapiler darah sehingga di daerah ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini juga tersusun dari satu sel tipis, lembab, dan berdekatan dengan kapiler darah sehingga akan memudahkan proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Jadi, sekian pemaparan Ibu mengenai organ-organ sistem pernapasan. Apa ada yang ditanyakan? Oke, setelah ini Ibu akan lanjut. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Nah, di mekanisme pernapasan ini kan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang melibatkan antar tulang rusuk. Mekanismenya itu kan dibagi menjadi dua, yaitu secara inspirasi dan ekspirasi. Nah, mekanisme pernapasan dada ini secara inspirasi. Secara inspirasi ini, inspirasi pernapasan dada ini terjadi pada saat otot antar tulang rusuk ini berkontraksi. Nah, tulang rusuk ini akan terangkat dan rongga dadanya itu akan membesar. Jadi, membesarnya rongga dada dapat menyebabkan volume paru-paru membesar dan tekanan udara paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara atmosfer, sehingga yang udara masuk dari luar ke paru-paru, udara akan terus masuk sampai volume paru-paru ini berhenti bertambah, sehingga tekanan dari dalam sama dengan tekanan dari luar. Ini secara inspirasi, jadi rongga dadanya itu akan membesar.
Nah, yang kedua itu mekanisme secara ekspirasi. Nah, pernapasan mekanisme ekspirasi ini, pernapasannya dada ini terjadi pada saat otot antar tulang rusuk mengendur atau bisa disebut relaksasi. Jadi rongga dada ini akan mengecil dan tulang rusuk itu akan menurun. Mengecilnya rongga dada ini akan mengakibatkan volume paru-paru ini mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru ini naik sehingga udara dari paru-paru ini dikeluarkan dari saluran pernapasan. Jadi secara pernapasan dada secara ekspirasi ini mengakibatkan rongga dada ini akan mengecil. Rongga dada ini akan mengecil. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut juga dibagi menjadi dua juga secara inspirasi dan ekspirasi. Oke, selanjutnya itu tentang mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi diafragma. Mekanisme pernapasan perut juga ada dua cara, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Cara inspirasi, diafragma ini mendatar pada saat ototnya itu berkontraksi. Hal ini menyebabkan rongga dada ini akan membesar dan tekanannya itu akan lebih kecil daripada tekanan udara luar. Sedangkan secara ekspirasi, diafragma ini akan naik pada saat ototnya itu mengalami relaksasi. Hal ini berpengaruh terhadap mengecilnya rongga dada dan tekanannya itu akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Oke, selanjutnya itu mengenai gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Yang pertama itu asma. Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran sehingga mengakibatkan rasa sakit di dada dan susah bernapas. Yang kedua itu emfisema. Emfisema ini merupakan alveolus yang terganggu atau robek yang dapat mengakibatkan berkurangnya daerah pertukaran gas. Nah, yang ketiga itu peradangan. Peradangan ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk. Yang keempat itu asidosis. Peningkatan kadar asam karbon darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada jaringan. Nah, Ibu cuma memaparkan 4 saja gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh atau gangguan-gangguan kelainan sistem pernapasan yang lainnya. Oke, Ana silahkan pertanyaannya apa? Ibu, mengapa saat bernapas dengan menggunakan mulut itu lebih terasa capeknya ketimbang menggunakan hidung? Ya, pertanyaan yang sangat penting. Apakah di sini ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ana? Tidak, Ibu. Oke, Ibu jawab pertanyaan Ana ya. Karena bernapas dengan mulut itu tidak ada bagian atau organ yang lebih khusus yang bertugas menghangatkan, menyaring, melembabkan udara yang masuk. Akibatnya, udara yang masuk ke dalam mulut itu akan langsung disalurkan ke pernapasan. Begitu. Gimana, anak? Sudah paham, Bu. Oke, tadi Ibu sudah menjawab pertanyaan dari anak. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah tidak ada, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi,
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai sistem pernapasan. Ibu akan bertanya ke Bulannya. Bulan, sebutkan organ-organ pada sistem pernapasan. Baik Ibu, yang pertama ada rongga mulut, faring, laring, trachea, kemudian bronchus, paru-paru, dan alveolus. Ya, betul. Mari kita beri aplaus buat Bulan. Selanjutnya pada Rizky, coba sebutkan gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik Ibu, gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan ada asma, emfisema, peradangan, dan asidosis. Iya, betul. Pertanyaan tadi yang dari Bulan dan Rizky, Ibu simpulkan. Organ-organ pada sistem pernapasan yaitu ada rongga hidung, faring, trachea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Sedangkan untuk gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan yaitu ada asma, emfisema, asidosis, dan peradangan. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk kalian semua. Tolong kalian merangkum mengenai materi telah Ibu sampaikan tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.